Selamat pagi, Bu Kemala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama itu saya sendiri, Reva James Simatupang, Elizabeth Nane, dan Monica Rizky Wulandari. Pada saat ini kami menyampaikan terkait dengan keputusan struktur gaji. Untuk yang pertama agar disampaikan oleh Mbak Monik. Silakan Mbak Monik. Di next. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan tentang keputusan struktur gaji. Di sini ada sudut pandang perusahaan. Gaji merupakan alat yang kuat untuk memajukan tujuan strategis perusahaan. Sudut pandang karyawan, di mana kebijakan yang berhubungan dengan upah, gaji, dan pendapatan lain akan mempengaruhi keseluruhan pendapatan setiap karyawan. Karyawan sangat menganggap penting keputusan terkait gaji ketika mereka mengevaluasi hubungannya dengan perusahaan. Saat dilihat dari sudut pandang perusahaan, gaji memiliki dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku karyawan. Gaji juga mempengaruhi karyawan tertarik pada perusahaan dan dapat menjadi alat yang kuat untuk menahan ketertarikan karyawan terhadap perusahaan. Yang lebih besar, karyawan sangat menganggap penting keputusan terkait gaji ketika mereka mengevaluasi hubungannya dengan perusahaan. Keadilan dan teori keputusan. Teori keputusan menyatakan bahwa orang mengevaluasi keadilan situasi mereka dengan membandingkannya dengan situasi yang diterima oleh orang lain. Pengelola kompensasi karyawan adalah karyawan mengevaluasi gajinya pada titik yang penting dengan membandingkannya dengan bayaran orang lain, serta sikap dan perilaku kerjaannya akhirnya dipengaruhi oleh perbandingan tersebut. Ada 2 tipe perbandingan gaji yang relevan dalam menentukan keputusan struktur level dan gaji. Yang pertama, perbandingan gaji ekuitas eksternal memfokuskan pada apa yang didapat karyawan di perusahaan lain atas pekerjaan yang sama. Yang kedua, perbandingan gaji ekuitas internal memfokuskan pada apa yang didapatkan karyawan lain dalam perusahaan yang sama tetapi dengan pekerjaan yang berbeda. Di sini ada tantangan penting dalam menentukan gaji karyawannya. Yang pertama, perusahaan harus bersaing efektif dalam pasar produk, kompetensi pasar produk. Perusahaan harus menarik serta mempertahankan karyawan dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Manfaat gaji tinggi mampu menutup atau melampaui biaya yang tinggi. Yang pertama ada teori upah efisiensi, dan yang kedua teori yang menyatakan bahwa gaji mempengaruhi produktivitas, dan yang ketiga perusahaan harus memberlakukan tingkatan gaji yang melebihi pasaran untuk memastikan karyawan bekerja secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elizabeth. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang terkasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang survei gaji pasar. Survei gaji pasar ini untuk kita mampu bersaing mendapatkan bakat-bakat di pasar. Sebuah perusahaan itu harus menggunakan benchmarking, di mana benchmarking itu adalah ketentuan atau penentuan tolok ukur, yang pengertiannya itu sebuah prosedur di mana organisasi membandingkan praktik di perusahaannya dengan praktik yang terjadi di perusahaan pesaing. Di sini menimbulkan sebuah pertanyaan yang ditentukan sebelum menggunakan survei pembayaran. Yang pertama, karyawan apa yang harus disertakan dalam survei? Yang kedua, pekerjaan apa yang harus disertakan dalam survei? Lalu yang terakhir adalah jika digunakan survei ganda, bagaimana pembobotan semua tingkat gaji dan penggabungannya?
Selanjutnya ada pekerja kunci dan non-kunci. Pekerja kunci adalah pekerjaan tolok ukur yang digunakan dalam survei gaji yang memiliki muatan yang relatif stabil dan umum di berbagai perusahaan. Lalu pekerja non-kunci adalah pekerjaan yang unik dalam perusahaan dan tidak dapat dinilai atau dibandingkan langsung melalui survei pasar. Lalu selanjutnya ada menyusun struktur pekerjaan. Di sini pengertian dari struktur pekerja sendiri itu adalah nilai relatif dari beragam pekerjaan dalam perusahaan berdasarkan tipe-tipe perbandingan internal. Salah satu cara umum untuk mengukur nilai pekerjaan internal tersebut itu bisa melalui evaluasi kerja, di mana evaluasi kerja ini itu adalah prosedur administrasi yang digunakan untuk mengukur suatu nilai pekerjaan internal dalam suatu perusahaan. Biasanya sih evaluasi kerja ini tersusun dari compensable factor, di mana compensable factor ini merupakan karakteristik pekerjaan yang dinilai dan dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya ada menyusun struktur gaji. Di sini ada 3 untuk pendekatan penetapan gaji. Yang pertama itu ada data survei pasar, kedua garis kebijakan gaji, dan yang terakhir golongan gaji. Di mana data survei pasar itu adalah pendekatan yang memberikan penekanan terbesar pada perbandingan eksternal yang dicapai dengan langsung mendasarkan gaji pada survei pasar yang mencakup sebanyak mungkin pekerjaan kunci itu tadi. Lalu garis kebijakan gaji sendiri itu merupakan rumus matematis yang menjabarkan hubungan antara gaji suatu pekerjaan dengan poin evaluasi pekerjaan tersebut. Lalu ada golongan gaji, pekerjaan yang nilai atau muatannya sama dikelompokkan untuk tujuan administrasi gaji. Jadi gajinya itu, jadi setiap perusahaan itu sudah ada penggolongan gaji untuk setiap karyawannya dengan kriteria tertentu. Lalu perlu diketahui bahwa dalam suatu perusahaan itu sangat penting adanya partisipasi dan komunikasi antara karyawan dan pihak perusahaan itu sendiri. Di mana partisipasi karyawan tersebut itu sangat penting karena dalam mengambil keputusan itu terutama karyawan itu juga harus dilibatkan untuk pengambilan keputusan kompensasi supaya dapat dilakukan dengan baik, tentunya melalui berbagai bentuk. Lalu keterlibatan partisipasi karyawan dalam perubahan praktik gaji itu seharusnya sih sudah ada dan sangat diperlukan. Untuk komunikasi sendiri itu, memungkinkan akan berdampak pada persepsi ekuitas karyawan tersebut terhadap perusahaannya. Ya, baik penjelasan dari saya kembalikan kepada Pak Reva. Terima kasih. Baik, terima kasih El. Di next, silakan El. Baik, Bapak Ibu, saat ini saya menjelaskan tantangan di mana sistem dapat memperumit birokrasi. Sifat struktur yang hierarki akan mendorong 10 pengambilan keputusan top-down dan aliran informasi, termasuk perbedaan status yang tidak memetik manfaat skill dan ilmu yang terdekat dengan produksi. Birokrasi yang diperlukan menyusun dan memperbarui deskripsi evaluasi kerja dapat menjadi palang rintangan perubahan, karena perubahan besar-besaran terhadap deskripsi kerja akan memakan banyak waktu dan biaya. Struktur gaji berbasis pekerjaan bisa saja justru tidak memberikan reward kepada perilaku yang menguntungkan, terutama dalam lingkungan yang berubah cepat di mana pengetahuan skill dan kecakapan yang diperlukan kemarin menjadi tidak lagi sedemikian membantu di hari ini atau selanjutnya. Penekanan pada level kerja dan perbedaan status akan mendorong perilaku mencari promosi. Sebaliknya menghambat pergerakan karyawan secara menyamping karena enggan menerima pekerjaan yang tidak termasuk promosi atau kenaikan pangkat. Globalisasi wilayah geografis dan struktur gaji. Struktur gaji pasar bisa jauh berbeda antar negara, baik hal levelnya maupun nilai relatif dalam pekerjaannya yang menciptakan dilema bagi perusahaan-perusahaan global. Lokasi geografis merupakan faktor penting bagi SDM yang perlu
dipertimbangkan ketika menetapkan struktur gaji. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor biaya hidup saat memutuskan gaji untuk mempekerjakan tenaga kerja yang kuat. Next slide. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa teori kepatutan menyatakan bahwa perbandingan sosial merupakan pengaruh penting terhadap bagaimana karyawan mengevaluasi gaji mereka. Karyawan melakukan perbandingan eksternal antar gaji mereka dengan gaji yang diterima dari perusahaan lain. Perbandingan tersebut dapat berdampak pada retensi dan sikap karyawan tersebut. Karyawan juga melakukan perbandingan internal antara apa yang mereka terima dengan apa yang diterima karyawan lain dalam perusahaan yang sama. Tipe perbandingan seperti itu dapat berdampak pada pergerakan internal, kerjasama, dan sikap perusahaan. Survei penolak ukuran gaji dalam evaluasi kerja merupakan dua alat yang banyak digunakan untuk mengelola komponen level gaji dan struktur pekerjaan dalam struktur gaji yang mempengaruhi perbandingan status sosial karyawan. Globalisasi menuntut perusahaan untuk tetap kompetitif dalam hak produktivitas dan biaya karyawan. Sifat struktur gaji mengalami perubahan berdasarkan di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah beralih ke level gaji yang lebih ramping untuk mengurangi birokrasi dan biaya tenaga kerja. Sebagai perusahaan, beralih dari yang semula menggaji karyawan atas lingkup kerja yang sempit menjadi memberi karyawan tanggung jawab yang lebih luas dan menggaji untuk belajar skill-skill yang diperlukan. Di sini ada case kasus mana upah buruh Jawa Barat naik, ini dikhawatirkan Toyota, di mana proses terjadi di koran Tempo bahwa pelaku industri otomotif mengkhawatirkan kenaikan upah buruh di Jawa Barat bakal membuat daya saing produk lokal dari negara lain. Sebagian besar perusahaan otomotif membangun basis produksinya di Jawa Barat seperti grup Toyota, Isuzu, Hino, Nissan, Mitsubishi, dan lainnya. Kenaikan upah minimum di kabupaten atau UMK di sejumlah di Jawa Barat akan berdampak terhadap biaya produksi. Di mana pada tahun 2020 UMK di Jawa Barat khususnya di Karawang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah basis produksi otomotif akan menjadi 14 yang tertinggi secara nasional karena berada pada kisaran 4,5 juta. Jika ditelisik 5 tahun lalu, UMK di 3 kabupaten kota di atas pada kisaran 2,5 juta. Sehingga dalam 5 tahun UMK telah naik sekitar 80%. Bob Azan, Direktur Administrasi Korporasi Hubungan Internal PT Toyota Motor Manufacturer Indonesia, mengatakan upah buruh di sektor otomotif nasional makin tidak kompetitif dibandingkan dengan Thailand. Upah di Karawang katanya telah lebih tinggi dari upah di Bangkok untuk sektor otomotif. Bangkok sekitar 4 juta dan naiknya 5 juta. 5 tahun sekali. Kita setiap 5 tahun sekali dan sudah lebih tinggi dari Thailand, ujarnya pada di bisnis baru-baru ini. Next, El. Bob juga mengatakan selama 5 tahun terakhir UMK telah naik pada kisaran 7% dan yang paling berdampak ialah pelaku usaha komponen. Pilihannya ialah memindahkan basis produksi komponen ke daerah yang lebih relatif seperti di Jawa Barat. Dia menjelaskan untuk mengantisipasi kenaikan UMK, pilihan pertama ialah melakukan efisiensi. Namun efisiensi tidak berdampak signifikan jika kenaikan UMK jauh lebih cepat sehingga akan menggerakkan harga jual kendaraan. Makin lama, makin enggak kompetitif. Supaya survive pertama, lakukan efisiensi. Kedua, pindah atau otomatisasi atau menaikkan harga tambah. Bahwa Bob juga berpendapat pemerintah perlu segera meninjau kembali aturan terkait dengan kenaikan UMK yang saat ini merupakan kombinasi antara produksi domestik bruto dan inflasi. Menurutnya, kenaikan upah idealnya dihitung berdasarkan inflasi dan menjaga daya beli. 15 negara lain sesuai dengan inflasi. Thailand naik 5 tahun sekali, sulit kita untuk bersaing. Jadi pemerintah perlu segera merevisi karena ini sama sekali tidak mendorong investasi. Itu ya pernyataan Bob ini. Adapun grup Toyota bersama Daihatsu merupakan 2 merek dan pabrik terbesar di tanah air. Selain memasok kendaraan untuk domestik, perusahaan juga mengapalkan kendaraan di berbagai negara. Next, baik, itu saja Bu, Bapak Ibu kawan-kawan. Dari kami buka kesempatan untuk
memberi masukan dan diskusi terkait dengan topik yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih Bu Kumala.